Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat bergabung dan selamat bertemu kembali ya di channel pembelajaran ini. Pembelajaran kita kali ini membahas tentang asam basa ya. Nah, dalam asam basa itu pertama adalah mengenal teori asam basa terlebih dahulu, dan teori asam basa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang teori asam basa dari Arrhenius. Nah, sebelumnya silahkan subscribe dulu ya agar mendapatkan info-info terbaru dari channel pembelajaran kita ini. Oke teman-teman, kembali ke sini ya. Nah, teori asam basa Arrhenius, kita bahas dulu tentang asam. Nah, apa pengertian asam? Definisinya adalah asam itu adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Jadi ciri khas asam menurut Arrhenius itu adalah melepaskan ion H+. Nah, asam itu terbagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Nah, nanti kita pelajari dulu asam kuatnya. Nah, seperti apa asam kuat itu? Asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna di dalam air. Nah, di sini saya kasihkan ya listnya contoh beberapa asam kuat. Nah, asam kuat itu contohnya adalah ada asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorat. Nah, untuk rumus molekulnya, asam klorida itu adalah HCl, kemudian asam bromida itu adalah HBr, asam iodida itu adalah HI, asam sulfat itu adalah H2SO4, asam nitrat itu adalah HNO3, kemudian asam klorat itu adalah HClO3. Untuk reaksi ionisasinya, nah tadi dikatakan bahwa asam kuat itu terionisasi sempurna dalam air. Nah, jadi seperti ini reaksi ionisasinya. HCl itu menjadi, karena hanya satu berarti di sini juga H+ ya, 1H+ dan Cl-. Nah, arti terionisasi sempurna itu reaksinya gini ya, reaksinya satu arah gitu. Jadi spontan gitu. Kemudian yang ini HBr itu seperti ini. HBr itu adalah H-nya 1, maka di sini juga cukup 1H+ dan Br-. Kemudian HI itu juga sama, karena H-nya 1, maka di sini cukup 1H+ dan I-. Nah, yang ini karena hanya 2 untuk H2SO4, maka menjadi 2H+ dan SO4 2-. Kemudian HNO3 karena H-nya 1 berarti di sini juga cukup 1H+ dan NO3 1-. Kemudian HClO3 itu menjadi 1H+ ya dan ClO3-. Nah, kemudian untuk menentukan valensi itu dilihat dari koefisien H+-nya. Di sini dilihat ya, koefisien di sini adalah 1, kalau nggak ada indeksnya artinya 1, ini 1, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1. Maka HBr itu adalah asam kuat dengan valensi 1. HCl itu adalah asam kuat dengan valensi 1, HBr juga asam kuat dengan valensi 1, HI itu juga 1 valensinya, kemudian H2SO4 di sini adalah valensinya 2, HNO3 valensinya 1, HClO3, nah di sini juga sama ya, valensinya 1. Nah, saya harap rekan-rekan semuanya nanti bisa hafal gitu ya untuk daftar dari beberapa asam kuat beserta valensinya, karena dengan mengenal ini asam kuat dan mengenal valensinya berapa itu akan memudahkan rekan-rekan dalam menghitung pH asam basa nantinya. Selanjutnya kita bahas tentang asam lemah ya. Nah, asam lemah itu adalah asam yang terionisasi sebagian di dalam air. Nah, contoh asam lemah saya kasih listnya di sini ya. Asam lemah itu yang pertama itu ada asam asetat atau disebut juga asam cuka. Kemudian ada asam sianida, asam fluorida, asam sulfida, dan asam karbonat. Nah, rumus molekulnya untuk asam asetat itu ini ya, CH3COOH.
Kemudian asam sianida itu adalah HCN. Asam fluorida itu adalah HF. Asam sulfida itu adalah H2S. Kemudian asam karbonat itu adalah H2CO3. Nah, untuk reaksi ionisasinya, nah tadi dijelaskan bahwa asam lemah itu terionisasi sebagian di dalam air. Nah, terionisasi sebagian itu seperti ini. Jadi reaksinya bolak-balik. Kalau yang tadi asam kuat itu reaksinya satu arah ya. Kalau ini bolak-balik. Nah, berarti CH3COH itu menjadi CH3COO- ya plus H+. Nah, kemudian untuk yang ini HCN itu menjadi H-nya 1 ya. Berarti H+ dan CN-. Kemudian untuk HF itu 1H+ dan F-. Kemudian H2S itu adalah karena hanya 2 di sini maka menjadi 2H+ dan S2-. Kemudian yang H2CO3 itu menjadi karena H-nya 2, berarti di sini 2H+ dan CO3 2-. Nah, bagaimana untuk valensinya? Sama ya, valensi itu dilihat dari koefisien H+-nya. Di sini 1, maka valensinya 1. Di sini 1, maka 1. Di sini ada 1, maka di sini valensinya 1. Nah, untuk yang ini karena di sini 2 koefisien H+-nya, maka di sini valensinya adalah 2. Nah, yang ini juga sama 2. Ya, itulah rekan-rekan penjelasan tentang teori asam basa ya, khususnya mengenal tentang asam kuat dan asam lemah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.